Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Harpina Utami. Hari ini kami akan menyiarkan secara langsung bagaimana proses berlangsungnya pemungutan suara ulang yang dilakukan di 5 kabupaten di Provinsi Jambi. Pemungutan ulang suara ini adalah hal yang unik karena baru pertama kali dilakukan di Provinsi Jambi. Pemungutan suara ulang ini dilakukan atas dasar permohonan dari pasangan calon 1 yaitu Cendra dan Ratu Munawwaroh yang memberikan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi. Lalu satu di antara alasannya itu adalah selisih dari suara sebesar 11.418 dan belum lagi berbagai persoalan di lapangan yang menurut dari tim 01 tidak diindahkan oleh Bawaslu dan KPU Provinsi Jambi. Hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan atau mengabulkan permohonan dari pasangan 01 yaitu Cendra dan Ratu Munawwaroh. Maka diadakannya lah pemungutan suara ulang ini. Baik Tribuners, hal inilah yang membuat KPU mengadakan pemungutan suara ulang yang dilakukan di 5 kabupaten di Provinsi Jambi di 88 TPS. Oke, saat ini saya sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun di beberapa kabupaten. Ada di Muaro Jambi, di Batanghari, dan Sungai Penuh hingga Tanjab Timur. Saat ini bagaimana saya mau menyapa langsung dari Bang Heru yang ada di Sungai Penuh. Ya. Ya, Bang Heru sekarang ada di TPS berapa, Bang? Saya sekarang ada di TPS 01 Desa Pasir Kabupaten Kerinci. Oke, bagaimana keadaan di sana, Bang? Boleh dilaporkan? Di TPS sekarang orang sudah mulai berjadwalan. Masyarakat sudah antrian untuk melakukan pencoblosan. Cukup ramai di sini, antusias masyarakat cukup besar, cukup tinggi. Beberapa penyelenggara juga sudah hadir di sini. Banyak yang peninjauan dari kepala daerah luar negeri juga datang ke sini. Gitu. Baik. Oke, di sana data hasil apa? Bagaimana laporan jumlah mata pilih di sana, Bang? Untuk TPS 1 jumlah mata pilih atau DPT sebesar 295. Sebelumnya di TPS ini pada pemilihan sebelumnya dimenangkan oleh pasangan Fahrori Asal. Oke. Baik, lalu data dan hasil perolehan suara pada 9 Desember di TPS yang bersangkutan itu bagaimana, Bang? Kalau hasil pemilihan dimenangkan oleh pasangan Fahrori Umar. Oke, baik. Untuk pasangan nomor 2-nya Al Haris dan 3 CE Ratu. Gitu. Oke, baik. Lalu di sana adakah saksi-saksi yang menyaksikan pemungutan suara ulang itu, Bang? Ya, semua saksi yang melihat di sini semuanya hadir untuk menyaksikan pencoblosan pada baik. Pencoblosan juga berjalan dengan lancar. Baik, lalu bagaimana protokol kesehatan di sana, Bang? Karena kan di saat sekarang kita sedang sedang pandemi. Iya, saya lihat di sini saya lihat secara langsung. Bisa kita lihat secara langsung penyelenggara menyediakan protokol kesehatan, ada pencuci tangan, sanitizer. Semua pemilih juga diwajibkan untuk memakai masker. Juga ada dites suhunya oleh penyelenggara, gitu.
Oke, baik, di sana ada berapa TPS dan ada berapa TPS yang melakukan pemungutan suara ulang, Bang? Untuk di Kabupaten Kerinci, jumlah TPS yang melakukan PSU sebanyak 7 TPS. Sementara di Kota Sangat Penuh ada 1 TPS. Gitu. Oke, lalu jam berapa TPS tersebut akan ditutup dan memulai menghitung perolehan suara? Tadi ditutup, kita akan ditutup sekitar jam 1, tadi sekitar jam 7. Sudah dimulai untuk pemilihan di TPS ini. Kebetulan di sini saya bersama dengan Ketua KPU juga ada di sini. Kita KPU Kabupaten Kerinci, Pak Humaini. Bisa wawancara langsung dengan Pak Humaini. Boleh. Ya, bagaimana Pak suasana? Saya bersama dengan Ketua. Baik, bagaimana suasana di TPS Ya. di sana, Pak? Boleh dilaporkan, dijelaskan kepada kami? Alhamdulillah, suasana di TPS ini cukup kondusif dan kita lihat masyarakat terus berdatangan untuk menyalurkan aspirasi suara mereka, dan pihak keamanan juga standby di sini, termasuk dari Bawaslu dan juga sudah ada di sini. Alhamdulillah semuanya sedang berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun. Baik. Lalu bagaimana penerapan protokol kesehatan di sana, Pak? Untuk protokol kesehatan, ternyata masyarakat yang datang menggunakan hak pilih itu sudah menggunakan masker. Demikian juga kalau untuk masuk ke dalam TPS itu memang diatur jaraknya oleh Oke, lalu bagaimana antusias dari warga yang melakukan pemungutan suara ulang ini, Pak? Ya, kita berharap bisa maksimal ya partisipasi masyarakat untuk menyalurkan suara mereka, menggunakan hak suara mereka. Sampai saat ini kita melihat masyarakat terus berdatangan. Mudah-mudahan nanti bisa maksimal ya. Baik, oke. Terima kasih Bang Heru. Kita bisa lanjut lagi, ya. Kita bisa lanjut lagi ke Bang Wira yang berada di Batanghari. Halo Bang Wira. Ya. Iya, sekarang Abang sedang berada di TPS berapa, Bang? Ya, sekarang saya sedang berada di TPS 1 di Desa Nakasisi, Kecamatan Merebutan. Baik. Apa boleh diulangi, Bang? Boleh diulangi? Sedang berada di TPS berapa? Sedang berada di TPS 01, Kecamatan Merebutan. Oke. Bisa Abang laporkan bagaimana suasana di TPS tersebut? Ya, di TPS 01, ini sebagaimana semestinya pada pukul 7 dari petugas KPS sudah mengambil sumpahnya, lalu TPS sudah mulai dibuka oleh penyidik. Dan di TPS 01 ini warga di RT 1, 5, dan 6 yang memilih di sini. Iya, baik. Kemudian hingga pukul sekarang mereka sudah mulai menggunakan hak suaranya di TPS 01. Demikian. Lalu bagaimana jumlah mata pilih di sana, Bang? Jumlah mata pilih di TPS 01 Desa Nakasisi berjumlah 209, dengan laki-laki 102 dan perempuannya 107. Oke, lalu data apakah di sana sudah ada saksi-saksi yang menyaksikan bagaimana proses pemungutan suara ulang, Bang? Ya, untuk saksi-saksi di TPS 01 ini sudah tiba dari tadi sudah ada di lokasi tempat pencoblosan. Dari
pantauan Tribun Jambi langsung dipantau atau dipastikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Ibu Anita Yasmin, dan Oke, baik. Di masa pandemi sekarang ini, bagaimana penerapan protokol kesehatan yang dilakukan di TPS tersebut, Bang Wira? ya untuk penerapan protokol kesehatannya menurut pantauan saya itu udah dan kalau warga atau pemilih yang datang ke TPS kalau tidak membawa masker itu disediakan masker oleh petugas. Oke, baik. Lalu di TPS tersebut, apakah ada hal yang unik atau yang beda dari sebelum-sebelumnya, Bang Wira? Yang unik pantauan tadi ini antusias pemilihnya tunggu itu sudah dari tadi sudah mulai tangan dan hingga sampai saat ini mungkin sudah sampai 100 lebih sudah pemilih. Kalau untuk yang lainnya belum bisa diketahui. Oke, baik. Lalu di Batanghari, apa ada berapa TPS yang melakukan pemungutan suara ulang tersebut, Bang Wira? Untuk di Kabupaten Batanghari sendiri ada 7 TPS yang melaksanakan pemungutan suara ulang, termasuk di Kecamatan Mebulian ada 1, Kelurahan di Kecamatan ada 3 TPS, dan Kecamatan Monosobo Ulu ada 1 TPS, dan Kecamatan Mosam ada 2 TPS. Oke, baik. Jam berapa TPS tersebut akan ditutup dan mulai perhitungan suara, Bang Wira? Pun TPS ini akan melakukan perhitungan suara sekitar pukul 13.00. Oke, baik. Terima kasih Bang Wira. Kita akan lanjut lagi ke jurnalis Tribun yang berada di Muaro Jambi. Bang Hasbi. Halo Bang Hasbi. Boleh suaranya kurang terdengar jelas, Bang Hasbi? Boleh dibuka, di unmute? Belum bisa kita dengar dari studio, Bang Hasbi. Oke, baik. Ya, baik. Udah kita dengar. Oke, Bang Hasbi, boleh dijelaskan Abang sedang berada di TPS berapa dan bagaimana kondisi atau suasana di sana sekarang, Bang? Ya, baik Tami dan semua pemirsa Tribun. Saat ini saya sedang berada di TPS 04 di Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Ya, saat ini kita sedang melihat situasi pelaksanaan proses PSU pada hari ini yang dilakukan sejak pukul tadi hingga pukul 1 siang nanti. Tami, begitu Tami. Oke, bagaimana jumlah mata pilih di sana, Bang Hasbi? Ya baik, kami di TPS 04 ke Desa Senaung ini terdapat 340 mata pilih, yang mana dari kelangsungan proses pemilihan sampai saat ini kurang lebih sudah 100-an warga yang sudah menggunakan hak suaranya dan sudah melakukan pencoblosan di TPS 4 ini. Begitu Tami. Oke, baik. Untuk diketahui juga Tami, di Kabupaten Muaro Jambi ini kan merupakan kabupaten kecamatan terbanyak TPS-nya gitu yang melaksanakan PSU dibandingkan kabupaten-kabupaten lainnya. Di antaranya di Muaro Jambi ini terdapat 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Bahar, dan Kecamatan Jambi Luar Kota. Di antara kecamatan itu juga yang paling banyak melaksanakan pemungutan suara ulang pada Pilgub ini, yaitu terdapat di Desa Jambi Luar Kota, yaitu terdapat 14 desa dengan mata pilih 13.633. Sementara di Kecamatan Sungai Gelam terdapat 2 desa dengan jumlah TPS-nya 13. Jumlah DPT juga 4.149 orang. Sementara di
Kecamatan Sungai Bahar terdapat 4 desa dengan jumlah TPS 8 dan jumlah DPT 2.590 orang. Ya, begitu Tami. Oke, baik. Apakah ada hal yang berbeda atau unik dari TPS tersebut, Bang Hasbi? Ya, baik Tami. Selama ini kalau untuk proses pemungutan suara ulang ya berjalan aman, lancar, tidak ada hal-hal yang ini. Terlihat juga calon pemilih sebelum melakukan pencoblosan mereka juga menerapkan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menggunakan masker dan diukur suhu tubuh. Di TPS ini juga kami tadi pagi dikunjungi langsung Ketua Bawaslu RI, Abang Afifudin, beserta Ketua Bawaslu Muaro Jambi. Begitu Tami. Oke, untuk data dan hasil perolehan suara pada 9 Desember lalu itu di TPS berapa hasilnya, Bang Hasbi? Ya, baik Tami. Kalau sejauh ini sudah kita coba konfirmasi ke pihak penyelenggara, ke pihak KPU untuk menanyai data tersebut. Namun data tersebut masih belum bisa diketemukan karena pihak penyelenggara juga sudah lupa gitu. Jadi yang jelas di TPS 04 ini pada pemilihan 9 Desember lalu yang unggul itu pasangan 03. Cuman saat ini kita belum mengetahui berapa jumlah perolehan suaranya masing-masing gitu. Begitu Tami. Oke. Terus di TPS tersebut apakah ada saksi-saksi, Bang Hasbi? Ya, baik. Ya, sejauh ini sejak dilakukan proses pemungutan suara ulang dari pukul 7 tadi, terlihat juga beberapa saksi dari masing-masing calon yang melakukan peninjauan di lokasi TPS ini. Baik itu saksi dari paslon 01, 02, maupun 03. Mereka terlihat standby bersama petugas kepolisian juga, dan petugas Bawaslu juga standby di sini hingga proses penghitungan suara pada pukul 1 nanti, Tami. Begitu, Tami. Oke, di Muaro Jambi sendiri ada berapa TPS yang melakukan pemungutan suara ulang ini, Bang Hasbi? Ya, baik. Di Muaro Jambi ini terdapat 59 TPS yang melakukan pemungutan suara ulang. Karena di 3 kecamatan ini yang paling banyak itu di Kecamatan Jambi luar kota, terdapat 14 desa dan 38 TPS. Artinya di PSU ini di 5 kabupaten kota seprovinsi Jambi ini ya di Kabupaten Muaro Jambi merupakan TPS yang terbanyak pada PSU ini. Begitu Tami. Baik, lalu TPS tersebut akan tutup jam berapa dan akan memulai perhitungan suara pada pukul berapa, Bang Hasbi? Ya, baik Tami. Ya, berdasarkan informasi yang sudah kita rangkum, proses pelaksanaan pemilihan PSU ini tadi dilakukan sejak pukul 7 tadi dan ditutup hingga pukul 1 nanti. Artinya kalau ada calon pemilih yang datang lewat dari pukul 1 itu dianggap tidak bisa melakukan pencoblosan lagi karena batas waktunya sudah ditetapkan dalam sesuai dengan ketentuan. Begitu Tami. Oke, baik, terima kasih Bang Hasbi atas laporannya di TPS di TPS Muaro Jambi. Kita lanjut ke Bang Abdullah Usman di Tanjab Timur. Halo Bang Abdullah. Baik, Bang Abdullah. Bang Hasbi boleh untuk di-mute-kan kembali mikrofonnya. Ya. Halo. Iya. Kita lanjut ke Bang Abdullah di Tanjab Timur. Ya, Mbak. Oke, bagaimana Bang Abdullah sedang berada di TPS berapa? Baiklah, saya saat ini berada di TPS 04, tepatnya di Desa Sidomukni, Kecamatan Dendang. Baik. Boleh dilaporkan bagaimana suasana di sana sekarang, Bang? Baiklah, Mbak. Untuk aktivitas atau suasana pemungutan suara ulang di TPS 04 Dendang ini telah berjalan sejak pukul lebih kurang 8 pagi tadi, di mana masyarakat mulai berdatangan dan melakukan pemungutan suara.
hingga pukul 10.15 ini masyarakat masih berdatangan meski jumlahnya tidak Baik, Bang Abdullah. padat pagi tadi. Begitu, Mbak. Oke, lalu ada berapa jumlah mata pilih di sana, Bang Abdullah? Halo, Bang Abdullah? Halo? Iya, boleh dijelaskan berapa jumlah dari mata pilih di sana, Bang Abdullah? Kalau untuk mata pilih keseluruhan di sini ada 408, di mana dari 14 TPS ini untuk Kecamatan Dendang merupakan kecamatan paling banyak terdapat TPS. Sudah. Ada 11 TPS Lagi yang tersebar di 5 desa Bentar, lagi closing, di bentar. Kecamatan Dendang ini, Pak. Oke, baik. Lalu untuk di TPS tersebut, apakah ada hal yang unik atau yang berbeda dari TPS sebelumnya, Bang Abdullah? Baiklah, Mbak, untuk sementara ini di TPS 04 ini tidak ada terlalu istimewa ya. Mungkin tempat TPS-nya itu berada di pasar aja. Sebelumnya bangunan ini digunakan untuk pasar dan sekarang dijadikan untuk TPS. Kalau yang untuk unik-unik lain sejauh ini nggak ada belum, Mbak. Oke, baik. Lalu data atau hasil perolehan yang didapatkan pada 9 Desember di TPS bersangkutan bagaimana, Bang Abdullah? Baiklah, Mbak, sebelumnya Tribun Jambi sudah mencoba untuk mengkonfirmasi pihak KPU dan terkait hasil pemilihan 9 Desember lalu. Mungkin karena pihak KPU sudah terlalu lama tidak memegang data lagi, sehingga data tersebut masih belum diketemukan gitu, Mbak. Masih belum dapat dikasih tahu lagi gitu. Oke, baik. Lalu bagaimana, apakah ada saksi-saksi yang menyaksikan proses pemungutan suara tersebut, Bang Abdullah? Kalau untuk saksi, alhamdulillah tadi ada semua, baik dari 02 atau 01. Mungkin mereka beralih-alih ke beberapa TPS lain gitu. Oke, lalu di saat pandemi seperti ini, bagaimana penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di TPS tersebut, Bang Abdullah? Baik, kalau kita lihat di TPS 04 ini, untuk protokol kesehatan cukup diperhatikan juga, mulai dari tempat cuci tangan. Dapat kita lihat ada cuci tangan. Kemudian sebelum masyarakat melakukan pencoblosan, di sana di tempat penjagaan juga ada hand sanitizer, petugas yang mengecek dan diberikan jarak sebelum mereka masuk ke kamar TPS, Pak. Oke. Lalu di TPS tersebut ada berapa TPS di kabupaten tersebut, ada berapa TPS yang melakukan pemungutan suara ulang, Bang Abdullah? Seperti yang saya katakan tadi, untuk di Tanjab Timur ada Baik, Bang Abdullah. Halo? Ya, ada berapa TPS, Bang, yang melakukan pemungutan suara ulang? Ada 14 TPS, Mbak, secara keseluruhan. Tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Dendang, Kecamatan Mendahara, dan Kecamatan Sadu. Sementara yang untuk kecamatan paling banyak jumlah TPS-nya itu berada di Kecamatan Dendang. Ada 11 kecamatan. 11 TPS maksud saya. Oke, baik. Untuk TPS tersebut akan ditutup jam berapa dan akan memulai penghitungan suara pada pukul berapa, Bang Abdullah? Baiklah, Mbak, berdasarkan tadi informasi yang diterima Tribun Jambi dari tim Gakum 2 dan terkait, kemungkinan pemungutan suara akan dimulai pukul 13.00 nanti. Dan demikian, Mbak. Oke, baik. Tribuners, terima kasih untuk Bang Abdullah. Lanjut untuk Tribuners, kami akan menyampaikan data-data dari yang bersangkutan dari pemilihan Gubernur Jambi. Ini berikut datanya.
Berikut adalah data terkait pemilihan Gubernur Jambi, yaitu pada jumlah DPT atau daftar pemilih tetap ada sebanyak 2.415.862 orang. Selanjutnya, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 1.630.357 orang. Lalu, jumlah pemilih pindah memilih yang menggunakan hak pilihnya ada sebanyak 2.919 orang. Selanjutnya, jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan ada sebanyak 23.088 orang. Selanjutnya, ada pemilih disabilitas yaitu sebanyak 3.596 orang dan jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.251 orang. Perolehan suara pemilihan gubernur pada 9 Desember 2020 lalu, yaitu pada pasangan calon 1, Cendra dan Ratu Munawaroh, mendapatkan perolehan suara sebanyak 585.203 suara. Selanjutnya, pasangan calon 2, Fahrori Umar dan Syafril Nursal mendapatkan perolehan suara sebanyak 385.388 suara. Dan paslon 3 yaitu Al-Haris dan Abdullah Sani mendapatkan perolehan suara sebanyak 596.621 suara. Suara sah yang didapatkan ada sebanyak 1.567.212 suara dan suara yang tidak sah sebanyak 89.153 suara. Total keseluruhan berjumlah 1.656.365 suara. Partisipasi pemilihan serentak yang dilakukan pada tahun 2015 lalu hanya mendapatkan 66,85%. Sedangkan partisipasi pada pemilihan serentak 2020 lalu sebesar 67,99%. Terkait pemilihan suara ulang yang dilakukan di beberapa provinsi Jambi ini, terdapat 88 TPS yang dikabulkan, antara lain di Muaro Jambi yaitu sebanyak 59 TPS, yang mana dilakukan di Kecamatan Sungai Gelam ada sebanyak 13 TPS, di Kecamatan Sungai Bahar 8 TPS, dan juga di Kecamatan Jaluko 38 TPS. Selanjutnya pada Kerinci yaitu sebanyak 7 TPS yang mana dilakukan di Kecamatan Danau Kerinci yaitu sebanyak 3 TPS. Lalu di Kecamatan Sitinjau Laut yaitu sebanyak 1 TPS. Di Kecamatan Bukit Kerman yaitu 3 TPS dan Kecamatan Gunung Raya 2 TPS. Selanjutnya di Batanghari yaitu sebanyak 7 TPS yang mana dilakukan di Kecamatan Bajubang yaitu sebanyak 3 TPS, di Kecamatan Mersam 2 TPS, di Kecamatan Marosebu Ulu 1 TPS, dan di Kecamatan Muaro Bulian 1 TPS. Selanjutnya di Sungai Penuh yaitu sebanyak 1 TPS yang mana dilakukan di Kecamatan Kota Baru. Dan yang terakhir di Tanjab Tim yaitu sebanyak 14 TPS yang mana dilakukan di Kecamatan Sadu sebanyak 2 TPS, di Kecamatan Bendahara 1 TPS, dan di Kecamatan Dendang 11 TPS. Baiklah Tribuners, yang saya sebutkan tadi adalah 88 TPS yang dikabulkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.
Berikut adalah data terkait pemilihan Gubernur Jambi, yaitu pada jumlah DPT atau daftar pemilih tetap ada sebanyak 2.415.862 orang. Selanjutnya, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 1.630.357 orang. Lalu, jumlah pemilih pindah memilih yang menggunakan hak pilihnya ada sebanyak 2.919 orang. Selanjutnya, jumlah pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan ada sebanyak 23.088 orang. Selanjutnya, ada pemilih disabilitas yaitu sebanyak 3.596 orang dan jumlah seluruh pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 2.251 orang. Perolehan suara pemilihan gubernur pada 9 Desember 2020 lalu, yaitu pada pasangan calon 1, Cendra dan Ratu Munawaroh, mendapatkan perolehan suara sebanyak 585.203 suara. Selanjutnya, pasangan calon 2, Fahrori Umar dan Syafril Nursal mendapatkan perolehan suara sebanyak 385.388 suara. Dan paslon 3 yaitu Al-Haris dan Abdullah Sani mendapatkan perolehan suara sebanyak 596.621 suara. Suara sah yang didapatkan ada sebanyak 1.567.212 suara dan suara yang tidak sah sebanyak 89.153 suara. Total keseluruhan berjumlah 1.656.365 suara. Partisipasi pemilihan serentak yang dilakukan pada tahun 2015 lalu hanya mendapatkan 66,85%. Sedangkan partisipasi pada pemilihan serentak 2020 lalu sebesar 67,99%. Terkait pemilihan suara ulang yang dilakukan di beberapa provinsi Jambi ini, terdapat 88 TPS yang dikabulkan, antara lain di Muaro Jambi yaitu sebanyak 59 TPS, yang mana dilakukan di Kecamatan Sungai Gelam ada sebanyak 13 TPS, di Kecamatan Sungai Bahar 8 TPS, dan juga di Kecamatan Jaluko 38 TPS. Selanjutnya pada Kerinci yaitu sebanyak 7 TPS yang mana dilakukan di Kecamatan Danau Kerinci yaitu sebanyak 3 TPS. Lalu di Kecamatan Sitinjau Laut yaitu sebanyak 1 TPS. Di Kecamatan Bukit Kerman yaitu 3 TPS dan Kecamatan Gunung Raya 2 TPS. Selanjutnya di Batanghari yaitu sebanyak 7 TPS yang mana dilakukan di Kecamatan Bajubang yaitu sebanyak 3 TPS, di Kecamatan Mersam 2 TPS, di Kecamatan Marosebu Ulu 1 TPS, dan di Kecamatan Muaro Bulian 1 TPS. Selanjutnya di Sungai Penuh yaitu sebanyak 1 TPS yang mana dilakukan di Kecamatan Kota Baru. Dan yang terakhir di Tanjab-Tim yaitu sebanyak 14 TPS yang mana dilakukan di Kecamatan Sadu sebanyak 2 TPS, di Kecamatan Bendahara 1 TPS, dan di Kecamatan Dendang 11 TPS. Baiklah Tribuners, yang saya sebutkan tadi adalah 88 TPS yang dikabulkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Baik Tribuners, saat ini kita kembali terhubung langsung oleh Bang Hasbi yang berada di Muaro Jambi yang akan melakukan wawancara dengan salah satu pemilih yang akan menjelaskan bagaimana proses suara yang dilakukan di sana. Baik Bang Hasbi, melaporkan. Ya, baik Tami dan semua pemirsa Tribuners.
Saat ini saya sedang berada di TPS 04 Desa Senaung, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Yang mana kita sejak pukul 7 tadi hingga sekarang kita telah menyaksikan proses pemungutan suara ulang di TPS 04 ini. Pada kesempatan ini kita ingin wawancara secara langsung kepada warga Desa Senaung yang merupakan salah satu calon pemilih yang melakukan PSU pada hari ini. Yaitu ini dengan Pak Andi. Boleh dijelaskan Pak Andi bagaimana proses pelaksanaan PSU pada hari ini, Pak Andi? Sangat lancar. Sangat lancar ya. Sebelumnya Pak Andi juga melakukan pemilihan pada waktu lalu gitu Pak Andi. Iya. Ya. Boleh disampaikan Pak Andi pada pemirsa kita. Ya. Boleh diceritakan Bang pelaksanaan pada pemilihan hari ini, apa bedanya sama yang pelaksanaan pemilihan pada waktu lalu gitu? Waktu lalu itu agak sepi, tapi kalau sekarang agak ramai. Agak ramai ya. Jadi apa harapan kita Bang setelah menggunakan hak suara pada HPSU hari ini Bang? Harapannya saya, apapun yang terpilih dari Gubernur Jambi, ya perhatikan yang rakyat bawah. Sudah itu pembangunan jalan, berjalan, Ya. itu saja. Oke, ya terima kasih Pak Andi ya. Ya pemirsa, itulah laporan langsung dari pemilih kita yang sudah kita mendengarkan keterangan langsung dari dia tadi pemirsa. Begitu Tami. Oke, baik. Terima kasih Bang Asbi. Kita Ya, lanjut, kita sudah terhubung langsung juga dengan Mareza, jurnalis kita yang sedang berada di KPU. Halo Bang Mareza. Boleh di-unmute mikrofonnya. Siapa nama pemberi? Oke, baik. Sudah terhubung kami. Bang Dedi. Mareza, boleh dilaporkan bagaimana suasana di KPU saat ini? Ya, dapat kami laporkan suasana di KPU saat ini. Beberapa petugas sudah melakukan Kota Tribunal. pemantauan kami, dan komisioner KPU Provinsi Jambi khususnya melakukan saat ini sedang tidak ada di tempat karena melakukan pemantauan di beberapa lokasi pemungutan suara ulang untuk pemilihan Gubernur Jambi pada 27 Mei 2021 ini kami. Oke, baik, lalu bagaimana perkiraan akan ditutupnya pemungutan suara ulang ini, Bang Mareza? Untuk ditutupnya mungkin masih koordinasi dengan TPS-TPS yang ada di daerah, dan kemungkinan nanti siang akan dimulai untuk penghitungan cepat di KPU Provinsi Jambi. Saat ini beberapa petugas juga dari sekretariat sedang melakukan rapat untuk persiapan penghitungan nanti siang. Oke. Oke, Bang, bagaimana metode yang dilakukan di sana, Bang? Metode untuk pemungutan suara ulang tersebut? Ya, metode pemungutan suara ulang sama seperti. Ya, maksud saya perhitungan suara. Ya, sama seperti penghitungan suara pada sebelumnya itu kami masih tetap seperti sebelumnya. Kita menunggu dari informasi dari TPS tempat juga, dan nanti akan diimpun dan dihitung di KPU Provinsi Jambi. Seperti itu. Oke, baik. Untuk saksi-saksi yang berada di sana, Bang Mareza, bagaimana? Saat ini mungkin masih menunggu juga, belum begitu banyak orang-orang yang telah hadir di KPU, tapi beberapa sudah ada di sini. Mungkin sambil menunggu juga proses pemungutan suara ulang di TPS di daerah. Oke, baik. Terima kasih Bang Mareza sudah melaporkan dari KPU. Oke, baik Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan laporan secara langsung untuk proses berlangsungnya pemungutan suara ulang hari ini. Kami akan kembali lagi sekitar pukul 1:30 yang akan kami laporkan bagaimana untuk perhitungan suara. Terima kasih Tribuners.